Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali lagi dalam program Resapi GKJ Margo Yudan. Saat ini mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur karena Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati, buka hati pikiran kami sehingga firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan renungkan menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita diambil dari 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 16. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 16. Demikian. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Judul perenungan kita adalah bersiap-siap. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada musim kering zaman itu di mana air itu sedang sulit, bangsa Israel ini sekaligus juga sedang berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, salah satu bangsa yang dihadapi adalah bangsa Moab. Nah, Tuhan kemudian memanggil 3 raja, yaitu Raja Israel, Yehuda, dan Edom yang berkeliling 7 hari perjalanan. Tapi dalam 7 hari perjalanan itu tidak mendapatkan air sedikit pun bagi mereka dan juga tentara mereka. Nah, ini musim-musim paceklik ini, musim-musim yang tidak ada air, musim-musim kering. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, kemudian 3 raja ini meminta nasihat kepada Elisa. Nah, lalu Elisa memberikan perintah untuk membuat parit-parit. Yaitu yang menjadi bacaan kita ya tadi ya, yang menjadi ayat kita. Membuat parit-parit, sebab nanti di lembah itu akan penuh dengan air, sehingga tidak hanya tentara dan juga raja yang minum, tapi juga ternak dan hewan-hewan pengangkut. Semuanya bisa minum. Nah, berarti ini airnya kan sangat banyak. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat cerita ini, Nabi Elisa memberikan petunjuk kepada Raja Israel, Yehuda, dan Edom untuk bersiap-siap. Bersiap-siap terhadap suatu hal yang akan datang, yaitu perang, tetapi juga tentang tanda-tanda alam. Nah, ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jadinya ketika pada saat perang ya itu juga terjadi hujan dan malah kemudian ada banjir bandang. Nah, tentu hal ini sangat merugikan bangsa Israel, Yehuda, dan Edom. Atau barangkali sebelum pergi berperang malah tidak dapat air. Nah, tentu ini sangat merugikan. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa belajar dari cerita ini bahwa kita perlu bersiap untuk menghadapi segala sesuatunya. Perlu untuk menyediakan
apa yang dibutuhkan dengan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Dalam hal ini, bangsa-bangsa, tentara-tentara yang akan berperang ini, mereka membutuhkan air. Nah, kemudian mereka menyediakan fasilitasnya, yaitu parit, supaya nanti mereka bisa minum di sana. Tapi ketika tidak dibuat parit, tentu hasilnya akan berbeda. Bisa minum, tetapi pasti tidak semua bisa mendapatkan minum dengan baik. Tapi ketika dibuat tempat parit, maka tidak hanya orang tertentu saja, tapi semua orang bisa mendapatkan jatahnya masing-masing. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersiap itu sangat penting. Bersiap itu sangat diperlukan. Bahkan perlu juga menganalisis segala sesuatu yang terjadi, baik itu yang positif maupun yang negatif, untuk kita bersiap terhadap segala sesuatu yang akan terjadi. Ketika yang terjadi itu positif, maka kita juga perlu menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan supaya yang positif itu tidak hanya kemudian terlewat begitu saja, tetapi bisa juga menjadi hal yang positif bagi banyak orang. Bisa disalurkan. Tapi ketika itu yang negatif terjadi, maka bisa diantisipasi. Nah, ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk pertama bersiap-siap. Bersiap-siap untuk menghadapi segala sesuatu. Persiapan itu diperlukan, persiapan itu dibutuhkan. Persiapan yang baik, persiapan yang matang pun juga akan sebanding dengan hasil pelaksanaannya. Nah, maka semuanya perlu dipersiapkan dengan baik. Bahkan sudah dipersiapkan saja malah pasti ada yang kurang ya, apalagi tidak dipersiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari cerita ini adalah kita membutuhkan petunjuk dari Tuhan. Nah, dalam hal ini petunjuk dari Tuhan itu lewat Nabi Elisa kepada 3 orang raja ini. Nah, ini artinya kita, siapapun kita, punya jabatan apapun kita membutuhkan orang lain untuk kita bisa menemukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, untuk bisa bersiap-siap terhadap berkat-berkat yang akan Tuhan limpahkan, mengantisipasi terhadap segala sesuatu yang tidak menyenangkan, kurang mengenakkan, atau bahkan merugikan. Kita membutuhkan pendapat yang lain, sehingga kehidupan kita memang betul-betul kita jalani dengan persiapan. Semoga firman Tuhan hari ini dan perenungannya serta pesan yang bisa kita ambil semakin memperkaya kita dalam menjalani kehidupan. Tuhan menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, pada saat ini kami diajarkan untuk bersiap terhadap segala sesuatu yang akan terjadi. Bersiap untuk menyediakan, bersiap untuk menjadi saluran berkat, bersiap untuk segala sesuatu kegiatan yang akan kami kerjakan. Karena persiapan ini dibutuhkan oleh kami yang menjadi manusia namun terbatas. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan hikmat Tuhan. Dan Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin.